Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Ayudya Supriyadi dengan NIM 233161043 dari kelas 1B Program Studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah. Izin menyampaikan materi tentang Makiyah Madaniyah sebagai tugas UTS yang diberikan oleh Pak Kholis selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran. Pertama-tama, kata Al-Makki berasal dari Makkah dan Al-Madaniyah berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki nisbah sehingga menjadi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan surah Madinah adalah surah yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Terdapat 4 teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang pertama adalah teori geografi, teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran, sehingga Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunnya di kota Makkah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turunnya di kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua ada teori subjektif. Teori ini berorientasi pada subjek yang di dalam ayat, sehingga Makkiyah adalah ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Ketiga, teori historis. Teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran, sehingga Makkiyah adalah ayat atau surah yang waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang waktu turunnya setelah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Makkah dan sekitarnya. Yang keempat adalah teori analisis konten. Teori yang membedakan Makkiyah dan Madaniyah kepada isi dari ayat atau surah yang bersangkutan. Menurut teori ini, definisi Makkiyah adalah ayat atau surah yang berisi kisah-kisah Nabi atau Rasul dan umat terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang berisi hukum, hudud, faraid, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri ayat dan surah Madaniyah sebagai berikut. Yang pertama, setiap surah yang di dalamnya terdapat kalimat Ya ayyuhallazina amanu. Contohnya pada Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiul alim. Ciri kedua adalah surah yang menyebutkan tentang orang-orang munafik beserta keadaan mereka, kecuali pada surah Al-Ankabut. 11 ayat awal termasuk dalam golongan Madaniyah. Contohnya pada Quran surah At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang ketiga, terdapat di dalamnya tentang hukum-hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad. Contohnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizul hakim. Yang keempat adalah menjelaskan tentang hukum syara. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kelima adalah ayat-ayatnya identik dengan panjang-panjang. Contohnya pada surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan sebagainya. Pada umumnya, para ulama membagi surah-surah Al-Quran itu menjadi dua kelompok, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompok tersebut. Menurut Abu Bakar bin Hasyar, jumlah surah-surah Madaniyah yang disepakati oleh ulama berjumlah sekitar 20 surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr.
Sedangkan yang diperselisihkan berjumlah sekitar 12 surah, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Tahfif, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Para ulama berbeda pendapat tentang keadaan surah-surah ini, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Di antara ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah adalah surah Al-Anfal, kecuali ayat 30 dan 64, karena menurut para ulama termasuk ke dalam ayat Makkiyah. Ayat ini menurut Ibnu Abbas diturunkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sedangkan surah-surah Makkiyah yang di dalamnya mengandung surah Madaniyah adalah surah Al-An'am, yaitu pada ayat 151 hingga 153. Surah ini diturunkan di Makkah sekaligus. Kebanyakan ayat Al-Quran turun pada siang hari. Mengenai yang diturunkan pada malam hari, Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi telah menelitinya. Dia memberikan beberapa contoh, di antaranya adalah bagian-bagian akhir surah Ali Imran. Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Ibnul Munzir, Ibnu Mardawayh, dan Ibnu Abi ad-Dunya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Bilal datang kepada Nabi untuk memberitahu waktu sholat subuh, tetapi ia melihat Nabi sedang menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Nabi menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis sementara tadi malam diturunkan kepadaku ayat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta penggantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal." Kemudian beliau bersabda, "Celakalah orang yang membacanya tetapi tidak mentadabburinya." Para ulama juga memberi contoh ayat yang turun di musim panas dengan ayat tentang kalalah yang terdapat di akhir surah An-Nisa. Dalam Sahih Muslim dari Umar, dikemukakan, tidak ada yang sering kutanyakan kepada Rasulullah tentang sesuatu seperti pertanyaanku mengenai kalalah, dan beliau pun tidak pernah bersikap kasar tentang sesuatu urusan seperti sikapnya kepadaku mengenai soal kalalah ini, sampai-sampai beliau menekan dadaku dengan jarinya sambil berkata, "Hai Umar, belum cukupkah bagimu satu ayat yang diturunkan pada musim panas yang terdapat di akhir surah An-Nisa?" Mayoritas ayat-ayat dan surah Al-Quran turun pada saat Nabi dalam keadaan menetap. Akan tetapi, karena kehidupan Rasulullah tidak pernah lepas dari jihad dan peperangan di jalan Allah, maka wahyu pun turun juga dalam perjalanan tersebut. Imam As-Suyuti menyebutkan banyak contoh ayat yang turun dalam perjalanan, di antaranya ialah awal surah Al-Anfal yang turun di Badar setelah selesai perang. Untuk mengetahui mana yang termasuk ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah terdapat dua jalur, yaitu yang pertama adalah jalur sama'i, yaitu yang disandarkan pada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau tabi'in yang waktu masih hidup pada waktu ayat tersebut diturunkan dan menerimanya dari sahabat beliau, dan mereka mendengarkannya dari cara turunnya, pendirian, dan peristiwanya. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada cara yang pertama ini. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab tafsir, Bil Mansur, kitab Asbab An-Nuzul, dan pembahasan mengenai ilmu Al-Quran. Yang kedua adalah jalur qiyas yang berbentuk ijtihad. Pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan kriteria yang menonjol, kandungannya, redaksi uslubnya, dan lain-lain. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, dalam kategori qiyasi ada dua dasar, yaitu dasar aghlabiyah, mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka ayat tersebut disebut Makkiyah, begitupun sebaliknya. Kemudian ada dasar tabi'iyah, kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah, maka surah tersebut dinamakan surah Makkiyah, begitupun sebaliknya. Dengan mengetahui ilmu Makkiyah dan Madaniyah, ini akan membawa banyak hikmah dan faedah, serta kegunaan yang bermacam-macam. Antara lain, mudah diketahui mana ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun belakangan dari Al-Quran. Mudah diketahui mana ayat-ayat Al-Quran yang hukum atau bacaannya telah dinasakh, dihapus atau diganti, dan mana ayat-ayat yang menasaknya. Mengetahui dan mengerti sejarah persyariatan hukum-hukum Islam, meningkatkan keimanan terhadap kemurnian dan keaslian Al-Quran, mengetahui perbedaan dan tahap-tahap dakwah Islam,
mengetahui perbedaan bentuk bahasa Al-Quran atau uslub-uslub Al-Quran, dan dengan mengetahui ilmu maki dan madani, situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah dapat diketahui. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.